Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, jadi fenomenanya begini. Kalau memilih Amin itu belum tentu dari partai pengusung pendukung. Tidak. Ternyata hari ini hadir di tengah-tengah kita partai sebelah datang, caleg DPR RI. Pak Cecep silakan berdiri, Pak Cecep. Mana namanya Cecep M. Yasin? Ini caleg Partai Demokrat, Pak. Berani hadir ke sini. Terima kasih Pak Cecep. Ada juga dari P3 Pak Ma'ruf, Pak Ma'ruf dari Tulungagung, tapi hari ini nggak bisa hadir. Beliau selalu dekat dengan kita dan setiap event-event yang dilakukan oleh PUI beliau hadir. Hari ini juga hadir panitia Amin menyapa Tulungagung. Gus Adi mohon berdiri, beliau ini adalah panitia. Bapak Ibu siap hadir ya tanggal 9? Siap meramaikan Tulungagung tanpa dibayar? Budal tuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum tausiah kebangsaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada Pak Asto dipersilakan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Mohon berdiri sejenak. Habis ini tausiah kebangsaan. Baik, terima kasih Pak Mustain. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita tetap bersemangat. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang menjadi ikon kita, yaitu Padamu Negeri. Nadanya sekitar sekian. Bagimu negeri, jiwa raga kami. 1, 2, 3, 4. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih. Sekali lagi. Oke. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih. Takbir. Allah, takbir. Alhamdulillah. Terima kasih. Dimohon untuk duduk kembali Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Acara selanjutnya adalah tausiah kebangsaan. Bagaimana ulama bisa memilih abang kita, Abang Anies Rashid Baswedan dan Cak Abdul Muhaimin menjadi pasangan. Itu semua akan disampaikan dan sekaligus tausiah-tausiah kebangsaan yang lain oleh Ustadz Muhammad Khairuddin. Dipersilakan. Dari Surabaya. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
alladzi idza syaa'a yaghdifu fi qulubil muridina law atal irada fayushijuhum ila suluki sabilis sa'ada allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa adah. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa azzama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidu ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil qada. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Para habaib, anak cucu dan pewaris baginda Nabi Muhammad, para kiai, para gus, pewaris baginda Nabi Muhammad, dan ibunya kita yang barusan dengan tegas membimbing dan mengarahkan kita, para tokoh, hadirin, hadirat, pecinta Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya kita datang ke tempat ini tiada lain karena hanya untuk menunjukkan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad. Dan tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad berarti berpihak kepada Nabi Muhammad. Maaf, yang bersama Habib Rizik siapa? Fakta integritas dan hasil ijtima ulama siapa di antara tiga calon? Anies Muhaimin. Yang tunduk kepada fatwa ulama siapa? Yang terbukti sudah menjadi imam siapa? Yang lulusan pesantren di samping sekolahnya tinggi siapa? Mau kita milih yang lainnya? Mau kita milih yang lainnya? Kalau kita milih yang lainnya mengaku cinta kepada Nabi, maka berarti berdusta terhadap Nabi. Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, law anna rajulan abadallaha sab'ina sanah bainar rukni wal maqami la ba'athallahu yaumal qiyamah ma'aman yuhib. Kita yang sholawatan, kita yang tahlilan, kita yang mengadakan haul, kita yang melakukan segala ragam kebaikan, bahkan kita yang andai kita diizinkan oleh Allah sujud dan ruku di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di tempat yang paling istijabah di muka bumi ini, antara rukun Yamani dan makom Ibrahim selama 70 tahun, tapi tatkala hati kita tidak berpihak kepada Nabi Muhammad, maka kita mati dibangkitkan di padang mahsyar. Bersama siapa kita berpihak? Mau berpihak kepada selain hasil ijtima ulama? Mau tidak berpihak bersama para habaib, terutama dengan Habib Husin? Kalau kita tidak berpihak kepada mereka, kepada siapa kita akan memohon pertolongan? Maaf, kita datang ke sini, saya ulang kembali, karena panggilan cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Bukan mengecilkan dan melecehkan yang lainnya, tapi Imam Syafi'i mengatakan wahada jahulun wa kaifadul jahli yasluhu. Selain amin, agamanya bagaimana? Bagus ya. Wudhu tangannya tidak dibuka ya. Adzan dilecehkan. Betul apa tidak? Apalagi yang lainnya. Janji sama ulama, ulamanya masuk penjara, malah gabung dengan rezim. Mau dukung? Anda sama dengan mereka kalau Anda mendukung sebagai pengkhianat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Allah menyampaikan dengan bahasa yang tegas, keras, agar kita sadar sungguh-sungguhnya binatang yang paling biadab di mata Allah. Semuanya kita ini binatang ya,
Al-insan hayawanun natik, dalam ilmu mantik dikatakan seperti itu. Manusia itu semuanya binatang, manusia itu semuanya melata. Tapi Allah menyampaikan innasyarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Binatang yang paling biadab, binatang yang paling jelek, yang paling busuk di hadapan Allah ialah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka orang-orang yang kafir, fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Kalau kita membuka kitab-kitab akidah sudah dijelaskan oleh para ulama, orang kafir itu ada 3 macam. Yang pertama kafir betulan, hatinya kafir, dohirnya juga kafir, itu kafir betulan itu. Yang kedua yang bahaya ini, yang kedua yang bahaya, lidahnya mukmin tapi perbuat hatinya kafir. Dan yang kebanyakan ini karena dapat duit dia beriman, anis itu bagus, hasil istimewa ulama, karena dapat duit dukung selain juga kafir itu namanya. Artinya kafir itu ingkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan paling biadabnya binatang orang yang ingkar kepada ajaran agama. Maaf, rezim ini perlu sama Islam atau tidak? Islam dilecehkan apa tidak? Ulama dilecehkan apa tidak? Habaib dilecehkan apa tidak? Mau kita dukung? Demikian juga yang lainnya. Kalau kita mendukung selain yang didukung oleh para habaib dan para ulama, lalu di akhirat minta syafaatnya Rasulullah, kira-kira Rasulullah melihat apa tidak? Kata Imam Syafi'i tadi, wa hada jahulun wa kaifatul jahli yasluhu. Yang ngerti agama, maaf bukan mendewakan Anis, tapi dibanding yang lainnya, yang ngerti agama adalah Anis. Yang bisa diharapkan untuk menjadi baik apabila dia mengerti agama. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti agama akan menjadi baik, sedangkan baik menurut agama dia tidak tahu. Tapi yang jadi masalah besar itu adalah orang-orang munafik. Jangan sibuk dengan pilpres, itu kan musiman 5 tahun sekali. Iya, tapi yang jadi masalah kalau orang beriman peduli kepada agamanya, kita ini sesak dada kita ini. Betapa banyak ulama kita dan habaib kita dan agama kita selalu dilecehkan, dan para pelecehnya selalu lepas daripada hukum agama. Maaf, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah suatu ketika menegur sahabat Khalid ibn al-Walid, karena Khalid ibn al-Walid membunuh seseorang, dipenggal oleh Khalid ibn al-Walid. Ditanyakan oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Khalid, tidak boleh kamu menggal orang itu, tidak boleh. Walaupun dia mungkar, dinasihati dulu, didatangi, diomong dengan yang baik. Kata Khalid ibn Walid, ya Amirul Mukminin, sudah saya nasihati. Kebetulan Khalid bin Walid ditugaskan untuk ngambil zakat. Lalu orang yang diminta untuk mengeluarkan zakat karena dia mampu secara agama, dia tidak mau. Tatkala disampaikan hadis Rasulullah, lalu dia melecehkan Rasulullah dengan mengatakan, Muhammad sahibak, apa yang mewajibkan kamu untuk datang ke sini untuk ngambil zakat? Itu adalah Muhammad temanmu. Katanya Sayyidina Khalid bin Walid, ya akhi, inti jangan terlalu kasar dan melecehkan Nabi Muhammad. Saya tidak mampu melihat orang melecehkan Nabi Muhammad di hadapan saya. Tetap dinasihati, dia tetap ngotot. Akhirnya dibunuh oleh Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Dan Khalid ibn al-Walid menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, inilah alasan kenapa saya membunuh orang tersebut. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ya Khalid, demi Allah, kalau saya dan kamu ada di hadapan dia, bukan kamu yang memenggal dia, tapi saya akan memenggal dia. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Takbir, takbir, takbir. Katanya tadi tausiah yang disampaikan yang pertama kali oleh Al-Muhtaram akhina Bapak Rahmat Mahmudi, dan juga beliau sebagai pembawa acara juga menyampaikan, yang berjibaku dan bertumpah darah serta mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia siapa? Ulama.
dan tidak bisa dibungkiri, terutama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lebih spesifiknya adalah orang-orang NU, tidak bisa dibungkiri. Dan maaf, setelah Indonesia ini merdeka, maka Belanda berhasil di dunia untuk menjadikan Indonesia bukan Republik Indonesia tapi RIS, Republik Serikat. Ya, serikat, bukan republik. Untuk sementara saja, yang bisa jadi akan dijajah kembali. Dan apa yang terjadi? Para ulama yang dikomandangi pada waktu itu oleh tokoh Masyumi, maka mengajukan sebelumnya, menyampaikan kepada NU dan Muhammadiyah untuk mengajukan Republik Indonesia atau NKRI, yaitu Syekh Nasir, ya, tokoh Masyumi mengatakan, bagaimana kalau kita perjuangkan untuk menjadi NKRI? Maka orang tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah setuju dan diperjuangkan yang dari RIS, Republik Indonesia sementara, menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti siapa yang berjuang? Siapa yang berjuang? Siapa yang berjuang? Kok kita dituduh tidak NKRI sekarang? Kok kita yang dituduh tidak Pancasialis? Yang mau merubah Pancasila menjadi Ekasila, Trisila dan Ekasila siapa? Umat Islam. Makanya kita harus bangkit. Kita harus bangkit, menangkan Anies Muhaimin dengan niatan untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang cukup menakjubkan. Seorang sahabat yang buta, dia mempunyai istri ahlul kitab. Lalu sang istri ini sangat taat kepada suaminya, kepada sang sahabat, merawat kepada suaminya. Tapi punya kelemahan. Ahlul kitab si istri ini selalu melecehkan Rasulullah. Kata sang suami, "Jangan wahai istriku. Kalau kamu melecehkan Rasulullah, saya lebih baik mengorbankan nyawa saya, bahkan mengorbankan kamu lebih baik daripada Rasulullah terlecehkan." Akhirnya sang istri tetap memaksa untuk melecehkan Rasulullah dan selalu melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa gerangan yang terjadi? Diambillah belati yang dia pegang, lalu ditusukkan dan dihujamkan ke tubuhnya si istrinya sampai mati di tempat, karena dia tidak bisa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Apa gerangan yang terjadi? Dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "kenapa istrimu yang begitu baik kepada kamu, kamu bunuh? Kenapa kamu bunuh? Kenapa kamu tega membunuh istrimu yang begitu mengabdi kepada kamu?" Dijawab oleh sahabat ini, "Ya Rasulullah, kalau dia melecehkan aku bisa bertahan ya Rasulullah. Tapi dia selalu melecehkan Anda di depan saya, dan sering saya nasihati karena dia selalu melecehkan Anda, dan pada puncaknya saya tidak mampu ya Rasulullah, maka saya tikam dan saya bunuh istri saya ya Rasulullah." Siap untuk berbuat seperti itu? Ya maaf ya, bukan meremehkan. Saya tidak yakin kalau orang kampung sini betapa banyak dan betapa sering Rasulullah dan Islam serta Allah Rabbul Alamin dilecehkan. Wallahi hampir tidak ada umat Islam yang bangkit. Betul apa tidak? Kita tidak perlu mengorbankan nyawa sekarang. Kita tidak perlu menumpahkan darah sekarang. Fakta integritas oleh Amin, yaitu Anies Muhaimin, sudah ditandatangani untuk memuliakan dan mengagungkan Islam, menjadikan Islam jaya. Sudah ditandatangani, tidak perlu kita bersusah payah, tidak perlu kita menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa. Cukup menangkan Anies Muhaimin sudah akan menyenangkan hati Nabi Muhammad. Siap? Siap? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida." Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaknya kalau dia mengaku beriman, takutlah kepada Allah meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Maaf, kenapa Belanda sukses menjajah Indonesia 360 tahun?
Karena Belanda dan secara mendunia Yahudi, Zionis Yahudi sukses memisahkan antara agama dengan negara, sukses mendekotomi antara politik dengan agama, sukses mendekotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Maka kita di Indonesia dijajah selama 360 tahun. Yang jadi masalah, kalau yang jadi Belanda bukan Belanda putih dari Belanda, bukan penjajah dari Amerika atau Eropa. Yang jadi masalah Belanda hitam dan pengkhianat hitam ini yang barangkali kadangkala berpenampilan ulama. Ada enggak? Ada apa tidak? Diikuti apa tidak? Ikut apa tidak? Ikut apa tidak? Yang ada dalam Al-Quran itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepadaku, kata Allah, cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak ada cara kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kira-kira Nabi Muhammad hidup pada saat ini, dari 3 calon yang dipilih oleh Nabi Muhammad siapa kira-kira? Yang taat agama siapa? Yang tidak meninggalkan sholat siapa? Yang dekat dengan ulama siapa? Yang dekat dengan para habaib siapa? Yang bisa baca sholawatan siapa? Ada selain Anies bisa sholawatan dari 2 calon yang ada? Ada? Saya tidak kampanye, saya tidak dapat bayaran. Bahkan saya membentuk untuk memperjuangkan hasil istimewa ulama dengan tokoh-tokoh ini. Bahkan akhirnya dari Malang ini datang, beliau yang dari Kediri juga dari Matraman, Ustadz Arman yang ada di depan kita, dan se-Jawa Timur kita bentuk. Wallahi kita bukan terpanggil karena kita mendapatkan duit, kita terpanggil hanya satu, kalau kita mati mudah-mudahan Allah izinkan dalam kelompok umat Nabi Muhammad. Ada satu ayat yang saya ingat dalam surat An-Nisa. Faqala ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takul ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ada 6 orang, dan ini ayat sering disampaikan oleh Al-Maufurlah Fadilatul Syekh Kiai Abdul Hamid Baidawi, ya, Jawa Tengah, selalu menyampaikan ayat ini yang artinya ada 6 orang di Mekah berbaiat atau masuk Islam di tangan Nabi. Jadi ada berapa orang? 6 orang berbaiat dan masuk Islam di tangan Nabi. Coba perhatikan, ini cerita sangat luar biasa, dan cerita ini diceritakan dalam Al-Quran. 6 orang ini berbaiat di tangan Nabi. Akhirnya apa? Pada waktu ada perintah hijrah ke Madinah, 6 orang ini tidak hijrah ke Madinah. Dan akhirnya apa? Tatkala terjadi peperangan, Rasulullah dan sahabatnya menghadapi orang kafir, 6 orang ini ikut orang-orang kafir Mekah, orang musyrik yang di Mekah. Akhirnya mereka berperang dan 6 orang ini ditakdirkan mati oleh Allah. Bagaimana nasib 6 orang ini? Allah menceritakan dalam Al-Quran, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya yang mati dalam perang tersebut yang menzalimi dirinya, tidak hijrah bersama Nabi, tidak ikut pasukan Nabi, tapi ikut pasukan orang kafir. Apa gerangan yang terjadi? Berarti mereka menzalimi diri mereka. Malaikat bertanya kepada mereka, qalu fima kuntum, kamu ada di kelompok mana? Kelompok Nabi Muhammad, apa kelompoknya orang kafir? Dia berkata, aku masuk Islam dan berbaiat di tangan Nabi Muhammad. Bukan itu yang ditanya, kamu pro mana? Berpihak kepada mana? Berpihak kepada Nabi Muhammad apa musuh Nabi Muhammad? Lalu dia mengatakan, kunna mustad'afina fil ard, saya ini orang kecil, saya orang kecil. Malaikat menjawab atas perintah Allah, alam takur andullahi wasi'atan fajuhadiru fiha, kan Allah perintahkan kamu hijrah ke Madinah. Madinah menjanjikan masa depan Islam dan masa depan kamu. Kenapa kamu tidak hijrah? Akhirnya apa? Akhir ayat itu menyebutkan faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kata Kiai Hamid Al-Baidawi mengatakan ini ayat
seakan-akan menyampaikan 6 orang ini karena tidak berpihak kepada Nabi Muhammad dimatikan dalam keadaan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Analognya, kiasnya, kita kalau ada, maaf ya, saya bukan kurang ajar kepada para kiai, kepada para gus, kira-kira kalau sama-sama taat kepada Allah, yang masuk Islam melalui tangan Nabi Muhammad atau melalui Wali Songo? Hah? Ada orang masuk Islam melalui tangan Nabi Muhammad atau Wali Songo? Apalagi melalui gus atau kiai atau generasi sekarang, siapapun mereka, siapapun yang masuk Islam melalui Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia menjadi sahabat dan dia menjadi orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW dibanding semua orang tabi'in dan semuanya. Tidak ada yang melebihi kemuliaannya melebihi para sahabat yang masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Bahkan salafun saleh dan Syibun al-Habaib mengatakan Muawiyah radhiyallahu an yang kadang-kala juga agak nakal, dikatakan oleh Syibun al-Habaib apa? Debu yang ada di kudanya, di kaki kudanya lebih mulia daripada tabi'in karena dia masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Kira-kira maaf, sampaikan kepada keluarganya, kalau tidak pro Amin yang sudah berjanji, Amin Anies Muhaimin yang sudah berjanji untuk membela Islam dan memuliakan negara ini, kalau kita nyoblos selain 01, kira-kira di hadapan Nabi Muhammad ngereken kita apa tidak? Memperdulikan kita apa tidak? Mau memberi syafaat kepada kita apa tidak? Jangan hanya sesaat, kepentingan sesaat kita korbankan segalanya. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu panjang kayaknya ya. Sudah cukup? Cukup. Saya tidak memprovokasi, tidak manas-manasi. Memang harus panas untuk agama. Betul apa tidak? Berani berkorban untuk Nabi Muhammad? Berani membuktikan cinta untuk Nabi Muhammad? Maaf Pak, saya ceritakan satu sahabat. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad karena dia disiksa oleh tuannya, dia sebagai budak. Kebetulan keahliannya membuat pedang atau senjata tajam. Setelah dia masuk Islam, hampir tiap hari disiksa oleh tuannya. Apa gerangan yang terjadi? Dia datang kepada Nabi Muhammad, mohon agar nyawanya segera dicabut, meninggalkan dunia yang fana ini, karena sudah tidak tahan dengan siksaan orang kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia datang kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, isbir, sabar, Islam akan mendapatkan kemenangan. Dan apa gerangan yang terjadi? Sahabat ini akhirnya didatangi oleh tuannya, dan pada saat agak terlambat karena datang dari Rasulullah, akhirnya tuannya tahu kalau dia datang dari Rasulullah. Akhirnya apa? Besi yang ada, karena dia tukang bandi, besi yang ada dipanaskan api, besi yang ada semuanya yang mau dibuat pedang, tombak dan yang lainnya dipanasi hingga menjadi bara api. Setelah menjadi bara api, diambil bara api yang terbuat dari besi tadi, ditusukkan kepada sahabat ini, dan dipaksa sahabat ini untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Dia tetap tidak mau meninggalkan agama Nabi Muhammad. Yang cukup menakjubkan bukan hanya satu besi, beberapa besi yang sudah menjadi bara api. Dan apa yang terjadi? Besi yang ditancapkan ke tubuh sahabat ini mati karena sebab daging dan juga gaji, kulitnya dan juga darah serta keringat dari sahabat ini, dari tubuh sahabat ini. Tapi dia tidak mengeluh. Kenapa? Dia tidak mengeluh merasa sakit, karena dia takut kalau dia mengeluh terdengar oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan kecewa kepada dirinya. Takbir, takbir, takbir. Sampai beberapa besi ditunjukkan kepada tubuhnya dan besi mati dengan sendirinya. Tidak mau mengeluh, tidak akan mengatakan sakit, apalagi meninggalkan agama Nabi Muhammad.
Karena cintanya kepada Nabi Muhammad, karena ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad dari dunia hingga akhirat. Kita digitukan sekarang. Masa gara-gara duit yang tidak ada nilainya 5 tahun harus kita sengsara? Ya. Mau agama kita tetap dilecehkan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita hikmah lagi. Ya, ada cerita hikmah lagi. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan pernah terjadi pada waktu Nabi Ibrahim dibakar, ada burung pipit, ada cecak. Burung pipit ambil air dengan parungnya yang begitu kecil menyirami api yang membakar Nabi Ibrahim. Cecak ketawa dan berbicara kepada burung pipit tadi, wahai burung pipit, kamu ini kecil sekali, parungmu tentu lebih kecil daripada burung yang lainnya. Kenapa kamu ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim melalui parungmu? Bukan memadamkan, tapi akan lebih besar nanti, karena air yang kamu dapatkan hanya sedikit. Lalu burung pipit bertanya, iya wahai cecak, kamu kan selalu meniupkan angin dari lidahmu, kamu kan juga kecil, kamu kan ingin untuk menambah besar api yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu dilanjutkan oleh burung pipit, wahai cecak, perlu kamu tahu bahwasanya saya mengambil air yang kecil ini menyiramkan api yang membakar Nabi Ibrahim, walaupun tidak bisa memadamkan, tapi satu yang ingin saya dapatkan, yaitu saya berpihak kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siap berpihak kepada Nabi Muhammad? Seharusnya harus jadi saksi ya, karena saksinya itu udah ada ini, amin ini. Ini Ustaz Arman sama Ustaz Rahmat Mahmudi sebetulnya melalui Zoom bisa itu sudah saksi sekarang, sudah canggih sekarang. Karena kalau tidak ada yang jaga suara kita di TPS sampai ke kecamatan, takut ada tikus kepala hitam nanti. Dan dikatakan pasti kalah itu kalau tidak dijaga, digondol tikus kata orang Jawa ya. Ya, siap jadi saksi. Ini Ustaz Arman sama Bapak Rahmat ini untuk mengkoordinir supaya suara kita tidak hilang. Kata Bu Nyai tadi, bukan hanya kita saja, kita ajak semua keluarga kita agar mereka berpihak kepada baginda Nabi Muhammad. Siap berpihak kepada Nabi Muhammad? Berarti siap hadir untuk mencoblos, mengajak saudara kita, juga teman-teman kita, dan juga menjaga TBS, menjadi relawan saksi. Siap? Siap memenangkan Anies dan Muhaimin? Siap memenangkan amin terus ini, Anies dan Muhaimin? Siap memenangkan 01? Siap memenangkan 01? Siap menjaga suaranya? Siap menyenangkan hati Nabi Muhammad? Berarti siap untuk memenangkan? Siap menjaga Indonesia? Siap menjaga NKRI? Siap untuk menjaga marwah ulama? Siap. Harus sebetulnya untuk dibangkitkan bersama Rasulullah, bersama para habaib dan ulama yang istiqomah. Siap? Mau bersama ulama yang anti habaib, anti amin, atau bersama calon yang ingin memenangkan, menjayakan Islam dan berpihak kepada ulama dan habaib? Pilih yang mana? 01 atau yang lainnya? 01 atau yang lainnya? Kira-kira di kampung ini, di Kediri ini, di kota ini bisa menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang apa kalah? Kalau sampai kalah, Anda akan berhadapan dengan Nabi Muhammad. Karena Anda membiarkan orang-orang yang melecehkan agama, orang-orang yang selama ini melecehkan para habaib dan ulama untuk berkuasa. Siap? Siap? Ya, kalau siap harus menang ya. Walaupun sudah dikatakan Anies pasti kalah, tidak, kita akan berjuang. Yang jelas Habib Rizik pernah berwasiat dalam sebuah ceramahnya, beliau mengatakan
idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang pertama ja'al haq, berjuang dulu, baru wa zahaqal batin, pertolongan Allah datang, maka 01 pasti menang, musuhnya pasti kalah. Katanya beliau, kalau idza ja'al haqqnya tidak dijalankan, gerakan seperti ini tidak ada, saksi tidak ada, usaha untuk pemenangan tidak ada, minta kemenangan dari mana, apalagi ditukar dengan uang. Ya, ini jelas ya. Famtazul yauma ayyuhal mujrimun, maka hendaknya kita memisahkan diri kita dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang mendolimi bangsa ini dan anak bangsa ini, terutama orang-orang yang selalu melecehkan agama. Tidak ada pilihan kecuali kosong. Tidak ada pilihan kecuali kosong. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Ustaz Muhammad Khairuddin, begitu semangat yang telah memberikan motivasi pada kita semua.